لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza man qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, nastaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwah, para pemirsa Rosyad TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita bertemu dalam kajian kitab Al-Muallimul Awwal. Pendidik yang pertama, dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita masih membahas terkait dengan kriteria ataupun sifat seorang pendidik yang sukses. Karakter seorang guru yang cemerlang. Tentunya ini semua, sifat-sifat ini semua untuk menunjang agar anak didik atau anak kita bisa menerima ilmu-ilmu yang kita transfer dan bisa mengamalkannya. Ya, bisa mengamalkannya. Yang lalu kita telah bahas terkait dengan ketika seorang guru mengajar atau orang tua lah kita katakan mengajar anaknya, tentunya sangat dibutuhkan kesabaran. Ya, sangat dibutuhkan sebuah kesabaran. Karena setiap perkara yang terkait dengan dakwah, ikhwah, itu sangat butuh dengan kesabaran. Termasuk terkait dengan masalah mendidik. Mendidik itu termasuk bagian daripada dakwah. Maka sangat dibutuhkan dengan kesabaran. Kemudian ikhwah azinallahu wa iyyakum, kita juga telah bahas yaitu seorang pengajar, guru, bahkan orang tua yang mengajarkan anaknya, hendaklah dia menjauhkan dirinya dari ucapan-ucapan kotor, ucapan-ucapan tercela, apalagi ucapan-ucapan kasar, karena hal itu sangat tidak membantu dalam mendidik anak-anak, sangat tidak membantu dalam mendidik siswa-siswi kita. Bahkan tanpa kita sadari, kita sedang mengajarkan kepada mereka, memberikan contoh kepada mereka, contoh yang buruk. Dan ketika kita mengucapkan ucapan yang kasar, yang kotor, lantas mereka, anak didik kita, baik anak kita sendiri maupun anak orang yang sedang kita ajarkan, mengcopy ataupun merekam ucapan kita tersebut, dan dia juga ikut mengucapkannya, maka sama artinya kita sedang memanen sebuah dosa, ya, memanen sebuah dosa yang terus menerus selama si anak mengucapkan ucapan kotor tersebut. Ini yang kemarin telah kita bahas, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sanna sunnatan sayyi'atan fa alaihi wizruhu wa wizru man amila biha."
Barang siapa yang mengajarkan contoh yang buruk, maka dia mendapatkan dosanya dan dosa orang yang ikut mengamalkannya. Jika kita sedang mendidik 40 orang anak, siswa kita 40 misalnya, atau siswa kita 20 atau 30. Ketika kita mengucapkan ucapan kotor tersebut direkam oleh 3 orang anak dan mereka juga mengucapkannya kepada teman-teman yang lain, maka setiap kali dia mengucapkan ucapan kotor yang dia rekam dari kita, maka kita pun ikut memanen dosanya. Setiap kali. Mungkin kita hanya sekali mengucapkan dan mereka berkali-kali, acap kali mengucapkannya, maka lebih banyak dosa yang mereka transfer ke kita ketimbang dosa yang kita lakukan sendiri. Kenapa? Karena kita telah memberikan contoh yang buruk kepada anak didik kita, kepada anak-anak kita, kepada anak kandung kita. Dan ini satu hal yang sangat berbahaya, ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Ketika kita sudah meninggal, kemudian mereka masih mengucapkan ucapan tersebut, maka dosanya masih terus mengalir pada kita. Na'udzubillah min dzalik. Makanya ikhwah rahimani Allah wa iyyakum, hati-hati dengan ucapan-ucapan kotor. Karena ucapan-ucapan ini dapat mengalirkan kepada kita dosa atau dosa jariyah. Demikian ikhwah azinallah wa iyyakum. Kemudian kita sampai pada karakter yang terakhir, yang ke-11, yaitu istisyaratul muallim li ghairi. Seorang guru selayaknya dia berdiskusi, ya, meminta pendapat guru-guru yang lain ataupun mereka-mereka yang punya pengalaman dalam masalah tersebut. Mintalah pendapat mereka, apa pendapat mereka. Jangan gengsi. Walaupun mungkin kita lebih tua usianya, sementara mereka yang lebih ahli dalam bidang tersebut lebih muda usianya, tidak apa. Jangan gengsi, ya. Jangan gengsi. Tidak mengapa. Guru yang senior bertanya kepada yang junior. Tidak ada salahnya, ikhwah. Ya, tidak ada salahnya. Karena ini semua untuk kemaslahatan dan kebaikan anak kita, anak-anak didik kita, siswa-siswi kita. Tidak harus yang senior itu lebih pandai, lebih piawai dibandingkan junior. Itu tidak harus seperti itu. Terkadang ikhwah yang junior jauh lebih pandai dibandingkan yang senior. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Baik, kita lihat. Tuwajihul muallimu masailun mushkalatun wa qadaya muaqqadatun. Terkadang seorang guru itu dihadapkan banyak permasalahan dan kasus-kasus. Yahtaru ma'ahal muallim, yang terkadang membuat si guru bingung untuk solusinya. Wala yajidula hallan au makhrajan, sementara dia tidak mendapatkan apa solusinya dari permasalahan ini, bagaimana cara menyelesaikannya. Wa qad ya'subu 'alal muallimi fi ba'dil ahyana fahmu mas'alatin ma. Bahkan terkadang seorang guru bukan hanya tidak mengetahui apa solusinya, bahkan dia sendiri nggak paham tentang kasusnya. Ya, karena kita bisa menyelesaikan satu kasus ketika kita memahami kasus tersebut. Ini terkadang kita sebagai guru kasusnya pun kita nggak paham. Ya, konon lagi mau menyelesaikan kasus. Au qad yatruhu alaihi su'alu min ahadi tulabihi wa la yajidu lahu hallan au tafsiran, atau terkadang dia mendapatkan pertanyaan, ya, mendapatkan pertanyaan dari salah seorang muridnya, namun dia tidak mengetahui apa jawabannya ataupun tafsirannya. Wa min jihatin ukhra qad yajidul muallimu nafsahu amama mushkilatin inda ahadi tullabihi aw ba'dihim wa yahtaju minal muallimi ay yufassila fiha wa yahillu iskalaha. Di sisi yang lain, terkadang seorang guru mendapatkan dirinya berhadapan dengan masalah, berhadapan dengan muskilah, suatu permasalahan ataupun kasus salah seorang muridnya atau sebagian muridnya, di mana seorang guru itu memerlukan
rincian masalah ini. Ya. Dia memerlukan rincian masalah ini sehingga dia bisa menyelesaikan permasalahan, sehingga dia bisa memberikan solusi atas masalah tersebut. Demikian ikhwah. Ya, kita lihat misalnya begini ikhwah ya. Misalnya kenapa kita nih sebagai guru, kita anggap saja guru bidang studi. Kita sebagai guru, kita mengajarkan bidang studi, satu bidang studi. Tapi kita lihat setelah kita melakukan imtihan atau ujian, mengapa murid-murid kita rasib ataupun nilainya sangat buruk, 75% itu buruk. Apa permasalahannya? Kan ini bisa saja masalah itu ada pada diri kita yang mungkin tidak pandai dalam menjelaskan permasalahan, menyampaikan bidang studi, menjelaskan bidang studi. Atau mungkin murid tidak suka dengan bidang tersebut, atau mungkin apa? Kan ini perlu diteliti ikhwah. Ya, sehingga seorang guru ingin rincian permasalahan ini, meneliti permasalahannya sehingga dia bisa menyelesaikan ataupun memberikan solusi, mendapatkan solusi untuk permasalahan ini. Mengapa seperti itu? Mengapa nilai anak-anak murid rendah? Mengapa anak-anak ribut di dalam kelas? Mengapa anak-anak selalu berkelahi? Mengapa? Banyak hal ikhwah yang mungkin kita hadapi terkait dengan anak-anak murid, apalagi terkait dengan anak yang ada di sekolah. Demikian ikhwah. Jangankan anak-anak yang kita hadapi, mereka yang di sekolahnya, anak-anak kita sendiri mungkin banyak permasalahan yang harus kita selesaikan di antara mereka. Demikian, mungkin permasalahan antara kakak dengan adik, adik dengan kakak, atau permasalahan anak kita dengan teman-temannya yang suatu hari dia merasa kecewa dengan temannya. Kita berikan solusi. Kita sebagai orang tua yang ingin memberikan solusi pada anak-anaknya. Demikian ikhwah. Apa sikap yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita supaya dia tidak down dalam belajar? Karena kan mungkin ada di antara teman-temannya yang ingin menyaingi tapi dengan cara yang tidak sehat, mungkin dibully atau main fisik misalnya, ya, penyebutan tentang masalah fisik mungkin, atau suatu hal yang membuat seorang anak itu down dalam mempelajari, dalam belajar. Demikian ikhwah. Jadi ketika kita mengetahui permasalahan ini, maka apa rinciannya? Bagaimana cara menyelesaikannya? Atau anak yang tidak betah, anak yang mondok, di mana dia mondok di pesantren dan dia tidak betah di pondok pesantren. Nah, ini kan perlu diketahui apa permasalahan dia, mengapa dia tidak betah di pondok pesantren. Apakah dikarenakan dia di rumah terlalu dimanja oleh orang tuanya sehingga dia tidak bisa jauh dari orang tuanya, ataukah dikarenakan memang dia tidak mampu untuk menyerap pelajaran? Kalau dia seandainya dia orang yang tidak bisa jauh dengan orang tuanya, tentu kan kita harus musyawarah dengan orang tuanya. Mungkin untuk sementara ini orang tua datang sekali seminggu, ya, menjenguk anaknya, membawa anaknya sekali seminggu keluar untuk makan, seterusnya kemudian diantar kembali sehingga dia bisa membiasakan diri, ya, di minggu-minggu pertama kelas setiap minggu dia datang dan seterusnya. Atau mungkin dikarenakan hal lain misalnya, atau dikarenakan kalau di rumah dia selalu dibolehkan megang HP dan melihat apa saja yang ada di HP. Sementara di pondok HP-nya dipegang oleh pihak pondok, nggak boleh dia menggunakan HP selama seminggu. Nah, ini kan perlu adanya penyelesaian. Demikian ikhwah. Kalau masalah HP, karena gara masalah HP dia tidak betah di pondok, maka dia di pondok manapun tidak akan betah, di sekolah manapun tidak akan betah kalau dia dipisahkan dari HP-nya. Ini kan perlu ada kerjasama antara guru, wali dan murid. Demikian, dan ini kan satu permasalahan yang perlu didiskusikan, yang perlu dimusyawarahkan, yang perlu dirembuk antar guru atau dengan komite dan seterusnya. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Taib. Wa hunaqat yasluku al-muallim iddata masalikin. Seorang guru bisa menempuh beberapa cara. Di antaranya faminha ayyajtahida fi ijadi halli laha. Dia berupaya dengan semaksimal mungkin untuk mencari solusinya.
Au ya'tadiru anha, atau dia minta maaf. Ya. Minta maaf, tidak sanggup, tidak bisa memberikan solusi. Wa hadza hasanun binisbati ilal muallimi li'annahu lam yahud fiha bighairi ilmin. Dan ini baik, ya. Dari sisi seorang guru itu baik kalau dia minta maaf kepada muridnya, atau dia minta maaf kepada mereka, di mana karena dia tidak tahu bagaimana cara menyelesaikannya. Jadi yang satu dia berupaya untuk mencari solusinya, atau kalau dia tidak tahu dia minta maaf. Ya, dia minta maaf. Mungkin seorang guru ditanya oleh muridnya, Pak, ini kasus ini bagaimana Pak, misalnya. Kemudian si guru nggak ngerti dengan kasus itu, maka dia minta maaf. Aduh, Bapak nggak tahu, mohon maaf, nggak tahu masalah ini gimana caranya. Demikian. Atau seorang murid bertanya, Pak, apa ya dia maksudkan tafsir ayat ini, misalnya. Si guru nggak tahu, ya minta maaf. Jangan pandai-pandaian menjawab. Ya, jangan dikarang-karang jawabannya, karena ini masalah agama. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyahum. Atau seorang murid bertanya, Pak, ini apa makna daripada hadis ini? Kalau nggak tahu ya minta maaf. Ya, minta maaf. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyahum. Dan itu baik untuk guru. Ya, dan itu baik untuk guru. Makanya para ulama kita mengatakan bahwasanya la adri nisful ilm. Ucapan tidak tahu itu merupakan setengah daripada ilmu. Ya. Baik, selanjutnya ikhwah rahimanallahu wa iyyahum. Wa in kana dzalika mushkilan lit-talibi li'anna mushkilatuhu lam tahillu ba'du. Ya, walaupun masalah itu ada pada seorang murid, di mana ya mau tidak mau belum diketahui apa penyelesaiannya. Ya, namanya guru nggak tahu. Ketika guru nggak tahu, ya gimana kita paksa. Demikian ikhwah. Wa minha ayyakhudha fiha bighairi ilmin fa hadza madhmumun wa huwa yufsidu aktsara mimma yuslih. Cara yang berikutnya yaitu dia memberikan solusi dengan tanpa ilmu. Ya, dia memberikan solusi tanpa ilmu. Dia memberikan solusi padahal dia tidak mengerti kasusnya. Dia menjawab padahal dia tidak mengerti apa pertanyaannya. Dia menjawab padahal dia tidak tahu apa jawabannya. Jadi dia membuat jawaban yang diada-adakan dengan tanpa ilmu. Ini cara sikap seperti ini, ikhwah. Sikap seperti ini bukan malah memberi solusi, tapi malah merusak. Kerusakannya lebih parah ketimbang maslahatnya. Paling maslahatnya masalah gengsi, karena takut ketahuan bahwasanya dia tidak bisa menjelaskan permasalahan atau tidak tahu satu masalah. Dan sebenarnya ini nggak aib ya, apabila kita seorang guru kita katakan kita tidak tahu, itu bukan satu aib. Ada sebuah syair orang Arab mengatakan, ta'allamu la adri wa la ta'allamu adri fa in kunta la tadri fa in qulta la tadri fa'allamuka hatta tadri wa in qulta adri fasa'aluka hatta la tadri. Apa kata mereka? Belajarlah kamu untuk mengatakan tidak tahu, aku tidak tahu. Jangan kamu hanya mengatakan saya tahu. Sebab kalau kamu mengatakan saya tidak tahu, maka mereka akan mengajarkan Anda sampai Anda tahu. Dan apabila Anda mengatakan saya tahu, Anda akan terus ditanya sampai Anda tidak tahu. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi kalau seandainya kita ditanya oleh murid, kita tidak tahu, sudah itu bukan aib. Ya, itu bukan aib. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, ya. Itu bukan aib. Katakan saja tidak tahu. Karena kalau kita ada-adakan, kita buat-buat jawabannya tanpa ilmu, maka kerusakannya lebih parah ketimbang maslahatnya. Ya. Wa minha ayyabahatha an hilliha imma an tariqin mutala'atin aw bahthin anil mutala'ati awil wal bahthi, atau dengan cara minta waktu untuk biar bisa diteliti dulu, yang meneliti membahas bagaimana cara penyelesaiannya dengan cara membaca atau pencarian atau penelitian, ya. Wa imma an tariqi talab al istisyarati wa huwa maksuduna atau dengan cara bagaimana kita musyawarah dengan guru yang lain, dengan orang lain. Nah, demikian ikhwah. Jadi permasalahan itu ikhwah
Imma kita berupaya untuk menyelesaikannya, atau kalau kita tidak tahu maka kita katakan tidak tahu, atau kita minta waktu, kita akan teliti permasalahan ini. Kita akan cari jawabannya bagaimana yang benar. Demikian ikhwah. Kalau juga kita tidak bisa, maka ada cara yang lain. Kita minta tolong orang lain, minta tolong rembukan dengan guru yang lain. Ini bagaimana cara menyelesaikan permasalahannya. Baik masalah itu terkait dengan masalah mata pelajaran, maupun masalah itu terkait dengan diri si murid sendiri, sikap si murid, akhlak si murid. Demikian ikhwah. Atau mungkin masalah itu bukan dari murid, tapi dari wali murid, dari orang tua si murid. Demikian bagaimana cara menghadapi orang tua yang seperti ini. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Ya. Wa huwa maksuduna. Inilah yang kita maksud untuk poin yang ke-11 ini. Wal istisyaratu ma'khudatun min qaulil Arab. Istisyarah itu diambil dari ucapan orang Arab, syurtud dabbah syawwartuhu idza alimtu khabaraha. Syurtud dabbah, aku dikatakan syurtud dabbah yaitu apabila aku mengetahui beritanya. Wa qila min qaulihim, ada juga yang mengatakan istisyarah itu dari kata-kata syirtul asal idza akhadathu min maudhi'iha, yaitu syirtul asal, aku lakukan musyarah fil asal, ya madu, yaitu apabila aku ambil madu itu langsung dari tempatnya. Demikian ikhwah. Qala ta'ala wa syawirhum fil amr. Allah Subhanahu wa ta'ala firman, maka musyawarahkanlah masalah tersebut, satu permasalahan. Yaqulu Ibnu Adiyyin 'inda hadhil al-ayah, bahwasanya Ibnu Adi rahimahullah mengatakan tentang ayat ini, ai fil umuril lati tahtaju ilal istisyarati wa nadran wa fikran, yaitu perkara-perkara yang perlu untuk musyawarah baik secara tinjauan maupun pemikiran. Wa inna fil istisyarati minal fawaidi wal masalihid diniyah wad dunyawiyah, karena masalah musyawarah ini banyak sekali faedahnya, baik faedah yang terkait dengan agama maupun faedah yang terkait dengan duniawi. Ma la yumkin hasruha, yang tidak mungkin kita hitung faedah-faedahnya. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Ya, jadi kita memerlukan musyawarah, dan dalam Islam sangat dibutuhkan musyawarah. Tapi tentu ikhwah, dalam musyawarah ini tentunya untuk hal-hal yang tidak disebutkan secara nas yang jelas hukumnya. Ya. Kalau sudah jelas haramnya, kita tidak perlu musyawarah. Ya, kita nggak perlu musyawarah. Misalnya kewajiban sholat yang 5 waktu, ini kan nggak perlu musyawarah ikhwah. Ya, nggak perlu musyawarah. Karena sudah jelas, sudah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian ikhwah. Seperti misalnya pembagian warisan. Ini nggak perlu musyawarah dengan keluarga, karena sudah ada ketetapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala tentang pembagian masing-masing ahli waris. Apalagi tentang wajibnya jilbab, penerapan wajibnya jilbab untuk murid-murid misalnya. Ya, ini nggak perlu musyawarah. Ya, ini tidak perlu musyawarah karena sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian. Mewajibkan jilbab untuk anak-anak gadis itu nggak perlu musyawarah karena memang sudah ada kewajibannya. Jadi hal-hal yang sudah jelas dalam Islam itu tidak perlu musyawarah. Yang perlu dimusyawarahkan adalah hal-hal yang memang tidak ada nasnya. Ya, memang hal-hal yang tidak ada nasnya. Kalau kita lihat bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bermusyawarah dengan para sahabat, ya, dan acap kali itu terjadi ikhwah, karena memang menurut perintah Allah Subhanahu Wa Taala, wasyawirhum fil amr, dan bermusyawarahlah kamu dalam satu permasalahan. Ajak sahabat-sahabat musyawarah, ajak teman-temanmu untuk bermusyawarah. Demikian. Kalau kita lihat dalam sejarah, seperti sejarah perang Badar misalnya, ya. Ketika terjadi perang Badar, para sahabat Rasul dan para sahabat, pasukannya sekitar 300 pasukan, itu bergerak ke Badar. Kemudian Rasulullah SAW berhenti di satu tempat di daerah Badar, tapi di depan mereka itu ada sumber air. Ya,
Habab radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah kita berhenti di sini memang dikarenakan wahyu atau ini ide dari Anda saja?" Kata Rasulullah SAW, "Ini ide saya." Bagaimana pendapatmu rupanya? Kata sahabat tadi itu, kita maju aja lagi, kita maju ya, sehingga sumber air itu ada di belakang kita. Dengan demikian ketika kita bertempur, berperang, kita bisa minum, pasukan musuh nggak bisa minum karena kita sudah mendapatkan daerah air. Demikian. Akhirnya hasil musyawarah ini ikhwah diterima oleh Rasulullah SAW. Ide diterima. Pada perang Uhud juga demikian. Ketika Rasulullah SAW mengumpulkan para sahabat senior dan junior, ya, maka terjadi perbedaan pendapat di antara para sahabat. Yang senior mengatakan kita tidak usah menyongsong musuh di luar Madinah. Kita tunggu mereka di Madinah. Ketika mereka masuk ke kota Madinah, kota kita habisi mereka di Madinah. Karena memang kota Madinah itu ikhwah diapit oleh dua gunung cadas. Sementara di belakangnya itu, di antara dua gunung itu, di belakang kota Madinah itu ada kebun-kebun yang sangat rapat. Sehingga tinggallah hanya satu arah saja. Demikian ikhwah. Jadi sahabat-sahabat yang senior seperti Abu Bakar, termasuk Rasulullah SAW, ya, Umar bin Khattab memberi ide, udah kita biarkan mereka yang masuk ke kota Madinah, kita sikat mereka di Madinah. Adapun sahabat-sahabat junior mengatakan, terutama mereka yang tidak ikut perang Badar, mereka mengatakan, ya Rasulullah, belum pernah sejarahnya kita itu menunggu musuh di kota kita menyongsong mereka. Demikian, kita menyongsong mereka. Akhirnya Rasulullah SAW menerima ide para sahabat-sahabat junior, ya, menyongsong orang-orang kafir Quraisy yang telah mengumpulkan kekuatan full power mereka pada waktu, karena dikumpulkan dari berbagai macam kabilah-kabilah sampai mereka mendapatkan pasukan sekitar 3.000 orang, 3.000 pasukan. Sementara pasukan Rasulullah pada perang Uhud itu sebanyak 700 orang. Tadinya 1.000 sebenarnya, ya 1.000. Namun di tengah jalan Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh ataupun gembong munafik, menarik pasukannya sebanyak 300 orang, dan mereka memang tujuannya ingin melemahkan mental kaum muslimin. Tapi kaum muslimin tidak lemah mentalnya. Demikian ikhwah rahimallahu wa ikum. Demikian juga perang Khandaq. Rasulullah SAW bermusyawarah dengan para sahabat. Ini gimana ini? Karena yang akan dihadapi ini adalah koalisi Arab. Ya, perang Ahzab. Terdiri dari berbagai macam suku Arab. Demikian ikhwah, mengepung kota Madinah. Akhirnya Salman Al-Farsi memberikan ide, gimana kalau kita buat khandak, parit yang lebarnya sekitar 5 meter, yang tidak bisa dilompati oleh kuda, ya, kemudian dalamnya, ya, itulah sebagai benteng kita. Jadi mereka yang datang akan masuk ke dalam parit yang kita bunuh mereka di parit. Demikian. Dan ini ide yang belum pernah, trik ataupun taktik berperang yang belum pernah digunakan oleh orang-orang Arab. Ini digunakan oleh orang-orang Farsi. Demikian. Diterapkan di Madinah. Dan masya Allah idenya sangat brilian dan diterima oleh Rasulullah SAW, dan itu tidak membuat dengan ide ini orang-orang koalisi Arab Ahzab tidak berhasil menaklukkan Madinah. Padahal mereka jumlahnya ribuan pada waktu itu. Demikian ikhwah rahimanallahu. Rasulullah juga pernah bermusyawarah ataupun minta ide, minta pendapat dari Ummu Salamah. Ketika Rasulullah SAW pertama sekali pergi ke kota Mekah untuk melakukan umroh yang diikuti oleh banyak para sahabat, mereka membawa kambing, hadiah mereka untuk dikorbankan. Ternyata mereka tidak diizinkan oleh orang-orang Quraisy untuk masuk ke kota Mekah. Di situ terjadilah Sulh Hudaybiyah. Ya. Terjadi perjanjian, hasil perjanjiannya yaitu kaum muslimin tahun ini silahkan pulang, ya, datang tahun depan baru dapat izin untuk tahun depan. Akhirnya Rasulullah SAW mengumumkan ini kepada para sahabat. Para sahabat agak sedikit sedih, ya, karena sudah jauh-jauh dari kota Madinah tapi nggak jadi umroh. Kata Rasulullah, sembelihlah hewan kalian dan bersyukurlah. Sembelihlah hewan kalian dan bersyukurlah. Demikian. Ternyata tidak ada seorang pun sahabat yang bergerak melakukan penyembelihan dan bersyukur. Hingga akhirnya Rasulullah SAW masuk ke kemah dan
bicara masalah ini dengan Ummu Salamah. Kata Ummu Salamah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, udah biarkan mereka. Ya, biarkan mereka. Anda sendiri saja lakukan. Anda keluar, tak usah banyak bicara, tak usah bicarakan mereka. Anda sembelih korban Anda, kemudian Anda panggil tukang cukur, Anda cukur dah, tanpa ada bicara. Akhirnya Rasulullah SAW pun keluar tanpa ada sepatah kata pun. Beliau sembelih hewan beliau, hewan kurban beliau. Kemudian beliau panggil tukang cukur untuk mencukur beliau. Dan akhirnya para sahabat ketika melihat itu dari Rasulullah, mereka pun beramai-ramai melakukannya. Padahal awalnya ketika Rasulullah menyuruh mereka gak cepat bergerak. Tapi kali ini Rasulullah SAW dengan tanpa bicara beliau amalkan sendiri, beliau melakukan sendiri. Dan ternyata itu cara yang bagus ya, hingga akhirnya para sahabat juga ikut melakukannya. Dan ini setelah hasil diskusi dengan Ummu Salamah istri beliau radhiyallahu anha. Demikian ikhwah rahimanallah. Jadi sangat penting yang namanya musyawarah. Di antara faedah musyawarah yaitu anna fil istisyarati tunawwirul afkar bisababi i'maliha fiha wa wudi'at lahu. Sesungguhnya musyawarah itu bisa lebih mencerahkan pemikiran, karena hasil musyawarah itu lebih bisa membuat akal kita lebih potensinya akan lebih besar ya, lebih jauh lagi pemikirannya ya, bekerja lebih keras ya memang sesuai dengan apa yang difungsikan, sesuai dengan fungsinya. Demikian. Wasara fi dzalika ziyadah fil uqul. Dengan demikian akal akan menjadi lebih cerdas. Kenapa ikhwah? Ada sudut-sudut pandang yang berbeda yang mungkin harus kita pertimbangkan. Dengan demikian itu dapat mencerdaskan akal kita. Dapat lebih menjernihkan akal kita. Demikian. Ya beda kan kalau kita hanya sendiri. Mungkin kita hanya menilai sesuatu dari sudut pandang kita. Kita belum melihat dari sudut pandang orang lain. Yang terkadang ada sudut pandang yang lain itu yang penting juga untuk kita pertimbangkan. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Kemudian wa minha ma yantijuhu al-ishtarah min ar-ra'il musib. Di antara hasil daripada musyawarah ini ada ide-ide yang benar. Fa innal musyawaru la yakadu yukhti fi fi'li. Karena musyawarah itu bisa dikatakan hasilnya hampir tidak salah. Ya, hampir tidak ada yang salah. Wa in akhta'a, kalaupun ternyata tersalah, aw lam yutimmu lahu matlub, tidak sampai daripada tujuannya, tidak sampai pada targetnya, falaisa bimalumin. Dan ini tidak ada penyesalan. Kenapa? Kita sudah musyawarah. Ya. Tidak ada penyesalan. Kenapa? Itu sudah musyawarah, itu hasil daripada musyawarah. Jadi tidak ada yang layak untuk disesali. Demikian. Jadi bukan kalau kita melaksanakan hasil pemikiran kita saja, orang-orang menyesalkan pemikiran kita itu. Mereka akan katakan, kenapa nggak minta pendapat orang lain? Kenapa nggak ada musyawarah? Kenapa begini dan begitu? Demikian ikhwah. Jadi makanya ikhwah, bermusyawarah itu bayangkan pemikiran banyak orang. Ya, banyak yang berpikir untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, sehingga akan muncul ide-ide yang cemerlang. Adapun kalau kita sendiri ternyata apalagi salah, maka hal itu akan menjadi bahan sesalan orang lain karena kita tidak mengajak mereka bermusyawarah. Fa idza kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa idza kana Allah yaqulu rasulihi wa huwa akmalun nas aqlan wa a'zarahum ilman wa afdaluhum ra'yan fasyawirhum fil amri fa kaifa li ghairi. Apabila Allah berkata kepada rasulnya, apabila Allah berkata kepada rasulnya, berfirman kepada rasulnya, wasyawirhum fil amr, dan hendaklah kamu musyawarah dengan mereka, dengan para sahabat, ajak mereka bermusyawarah. Padahal beliau adalah seorang yang paling cerdas akalnya, yang paling dalam ilmunya, yang paling afdol, yang paling baik idenya. Bagaimana dengan yang lain? Ya. Artinya Rasulullah saja seorang yang cerdas, seorang yang berakal, seorang yang dalam ilmunya, Allah suruh beliau untuk bermusyawarah dengan yang lain, apalagi kita. Ya.
tentu kita lebih membutuhkannya. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala, dia berkata, lamma nazalat wasyawirhum fil amr, ketika turun ayat wasyawirhum fil amr, yaitu surat Al-Imran ayat 159, qala Rasulullah ama innallaha wa rasulahu la yaghniyani anha walakin Allah ja'alaha rahmatan li ummati. Sungguhnya Allah dan Rasulnya sebenarnya tidak membutuhkan musyawarah, tapi Allah Subhanahu wa taala jadikan hal itu sebagai rahmat untuk umatnya. Faman istasyara minhum lam ya'dumu rusdan wa man tarakaha lam ya'dumu ghayyan. Barang siapa yang bermusyawarah maka dia akan terjauh dari terjauh dari kebenaran, dan barang siapa yang tidak musyawarah maka dia tidak akan terjauh dari kesalahan. Artinya ikhwah, mereka yang musyawarah lebih dekat dengan kebenaran ketimbang kesalahan. Wa anta tara fi hadzal hadis, Anda bisa melihat bagaimana hadis ini. Kaifa kanat al musyawaratu sababan fil qurbi min isabatil haq. Bagaimana musyawarah itu menjadi sebab dengan dekatnya seseorang pada pendapat yang benar. Ma fi tarkihi min muqarabatil khata' wal wuqufiha. Dan yang tidak melakukan musyawarah itu malah lebih cenderung pada dekat kepada kesalahan dan jatuh pada kesalahan. Fahariyun bikulli muallimin ayyas'ala wa yushawiru man huwa a'lamu minhu fi ma ashkala alaihi. Oleh karena itu sangat penting sekali seorang guru, seorang tenaga pendidik bertanya, bermusyawarah kepada orang yang lebih faham dengan dia tentang suatu permasalahan. Liyahsala lahu bidzalika muqarabatus shawabi wa isabatil haqq, agar dia bisa mendapatkan pendapat yang benar ataupun yang dekat dengan yang benar. Wal yabta'idu an tarafu' wal unfah, hendaklah dia jauhkan diri, dan hal itu juga dapat menjauhkan dirinya dari sikap sombong dan tinggi hati. Ya, karena dia ketika dia bertanya suatu permasalahan kepada seorang guru yang lain, itu kan artinya dia sedang rendah hati. Artinya dia sedang menghilangkan gengsinya. Makanya orang-orang yang gengsi, merasa dirinya hebat, mereka sombong, mereka nggak akan mau musyawarah. Karena menganggap bahwasanya kalau kita minta bagaimana pendapat orang, merendahkan dirinya. Makanya mereka yang bermusyawarah kepada yang lain, itu dia orang yang, salah satu tanda orang tersebut bukanlah orang yang sombong. Wa ta'adhamun nafsu fi su'ali ghairihi wa talab ra'ih wa musyawaratih. Dan jauhnya diri dari menganggap kesombongan, karena dia telah bertanya kepada orang lain, minta bagaimana pendapatnya dan musyawarah. Fa inna dzalika tarfa'u fi ghairi mahallihi. Karena kalau ada orang yang merasa sombong, tinggi hati, merasa gengsi, itu tidak pada tempatnya dalam masalah ini. Walau kana dzalika mahmudan, lakana Nabi sallallahu alaihi wasallam aulan nasu bihi. Seandainya menjaga harga diri, menjaga gengsi, sampai tidak mau mengajak musyawarah, itu memang baik, tentu Rasulullah orang yang pertama yang melakukan itu. Ternyata tidak. Rasulullah bahkan meminta pendapat para sahabat untuk musyawarah. Fa alaika ayyuhal muallim, oleh karena itu wahai para guru, antas ala amma ashkala alaika fahmah au ta'suru alaihi hillah. Hendaklah kamu bertanya atas masalah-masalah yang kamu gak faham atau kamu kesulitan untuk menyelesaikannya. Wala taqul inna hadza tahwinu min sya'nik. Jangan kamu katakan ini merusak harga diriku, menghinakan diriku, wa naqsu fi qadri, dan merusak. Jangan kamu katakan dengan mengajak musyawarah, minta pendapat, itu sama artinya merusak harga, merendahkan harga dirimu dan kehormatanmu. Enggak, itu keliru. Bal huwa dalilu ala kamalil aqli wa rajahatihi. Bahkan itu menunjukkan akal Anda itu akal yang sudah sempurna dan sudah mapan. Demikian ikhwah. Jadi bukan ciri kekurangan, bukan ikhwah. Bahkan itu adalah ciri orang yang cerdas. Itu ciri orang yang berakal. Itu ciri orang yang berpemikiran yang sudah mantap, yang sudah
yang sudah yang sudah rasikh dalam pemikirannya. Demikian ikhwah. Al-khulasah, kesimpulannya, al-masyuratu mu'inun lil muallimi fi ma yushkilu alaihi minal masail wal qadaya allati taridu alaihi. Dengan bermusyawarah dapat, ya ini khulasahnya, ya kesimpulannya bahwasanya dengan bermusyawarah seorang dapat membantu seorang guru untuk menyelesaikan banyak masalah dan kasus yang sedang dihadapi. Yang kedua, talabul istisyarati minal ghairi laisad dalil ala naqsi fil martabati aw fil ilmi. Bermusyawarah, minta pendapat orang lain itu bukanlah bukti kalau kita itu bukanlah sebagai tanda bahwasanya dia orang yang rendah dalam martabat dan ilmu, bukan. Ya, bal huwa dalilun ala rajahatil aqli wa rizanatihi. Bakal dengan bermusyawarah, meminta pendapat orang lain, itu merupakan bukti akan keunggulan dan ketangguhan akal seseorang. Yang ketiga yaitu fil masyuratil al-qurbu mil haq. Dengan bermusyawarah, ya, dengan bermusyawarah hal itu bisa lebih dekat untuk mendapatkan solusi yang lebih dekat dengan kebenaran. Ya. Wa fit tarkiha al-bu'du anha, sementara kalau tidak bermusyawarah sama artinya kita telah menjauh dari pendapat yang benar. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum, itulah karakter yang ke-11 yang selayaknya, yang bagi, yang seharusnya dimiliki oleh seorang guru, seorang pendidik, orang tua yang mendidik, baik yang dia didik adalah anaknya sendiri, anak kandungnya, atau anak-anaknya sendiri, maupun yang dia didik adalah anak-anak yang ada di kelasnya. Baik dia sebagai orang tua ataupun dia sebagai seorang guru yang mendidik anak-anak orang lain di sekolah yang di kelas yang dia ajarkan. Demikian ikhwah. Jadi di sini ada 11 karakter seorang guru yang seharusnya dimiliki, ya. Yang harusnya dimiliki oleh seorang guru. Pertama, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jujur dalam bicara, tidak boleh ada tipu-tipu, ya, tidak boleh ada kebohongan di sana. Yang ketiga yaitu harus sesuai ucapan dengan perbuatan. Jangan sampai apa yang diperintahkan guru sendiri yang tidak melakukan, dan jangan sampai apa yang dilarang guru sendiri yang melanggarnya. Jangan sampai seperti itu, ya. Yang keempat yaitu adil, ya. Hendaklah seorang guru memiliki sifat adil di antara sama muridnya. Jangan sampai terlihat ketimpangan, ya, sikap di antara sama murid. Kemudian yang kelima, at-tahalli bil akhlaqil fadilati wal hamidati. Hendaklah seorang guru itu memiliki akhlak yang mulia. Yang keenam yaitu at-tawadhu al-muallim. Hendaklah seorang muallim itu hatinya rendah hati, tidak sombong, ya. Tidak jaim, jaga image sehingga murid takut dekat dengan gurunya. Ya, karena gurunya bicaranya pun kadang-kadang menjaga wibawa. Demikian ikhwah. Tidak boleh seperti itu. Ya, hendaklah seorang guru itu rendah hati. Dia dekat dengan murid-muridnya. Karena kalau sudah seorang guru dekat dengan murid-muridnya, orang tua dekat dengan anak-anaknya, maka anak-anaknya nyaman bersama mereka, dan dengan hasil daripada kenyamanan tersebut mereka mudah mendengar permasalahan-permasalahan yang terjadi di antara mereka. Dan mereka pun tidak segan-segan memberikan curahan hatinya, menceritakan permasalahannya kepada sang guru. Demikian ikhwah, atau pada orang tua. Yang ketujuh yaitu syaja'ah al-muallim. Hendaklah seorang guru itu berani, ikhwah. Berani apa? Apakah berani meninju, berani berantem atau berkelahi? Bukan. Berani mengakui kesalahan. Ya. Berani mengakui kesalahan, berani jika dia jelas salah, akui kesalahannya, dan tentunya berani minta maaf. Itulah seorang guru yang pemberani, berani diakui kesalahan di hadapan murid-muridnya. Iya, Bapak salah, Bapak mohon maaf. Ini kesalahan Bapak.
Bapak juga bersedia untuk dihukum. Demikian ikhwah, itu baru seorang pemberani. Ya, bukan malah ketika dia salah dia berkelit, ya, bersilat lidah sehingga dia seolah-olah apa yang kesalahan yang dia lakukan seolah menjadi benar, sehingga si murid pun salah dalam menilai. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian al-mizahul muallim ma'at talamidhihi. Hendaklah seorang guru ya adalah bercanda dengan murid-muridnya, tapi tentunya jangan kelewat. Karena kalau berlebihan maka murid-murid akan melunjak ya, atau akan kehilangan wibawa di mata murid-muridnya kalau terlalu banyak dalam bercanda. Yang 9, sabar. Ya, sabar. Ya, namanya juga menghadapi anak-anak dengan berbagai macam karakter, dengan berbagai macam kemampuan, dengan berbagai macam pikiran, dengan berbagai macam latar belakang keluarga yang berbeda-beda. Itulah yang kita hadapi, ya. Maka hendaklah bersabar menghadapi mereka. Tidak bisa hanya satu cara menghadapi anak-anak murid. Ya, anak kita sendiri saja ikhwah. Mungkin anaknya ada 5, lima-limanya memiliki karakter yang berbeda-beda. 5 harus kita dalami, kita selami bagaimana karakter mereka, kita pelajari bagaimana mereka. Itu anak kita, apalagi anak yang di kelas. Maka perlu kesabaran untuk menekuni mereka. Kemudian yang ke-10 yaitu tajannubul kalam al-fahish al-badhi, yaitu menjauhkan ucapan yang kotor, keji, ya, ucapan-ucapan celaan, sumpah serapah. Ini nggak layak. Seorang guru nggak layak mengucapkan ucapan ini di hadapan murid-muridnya, sangat tidak layak. Yang terakhir yaitu seorang guru hendaklah musyawarah, istisyaratul muallim li ghairi. Hendaklah seorang guru itu bermusyawarah dengan guru yang lain jika dia memiliki satu permasalahan yang dimana dia tidak tahu bagaimana solusinya, atau dia tidak mengerti kasusnya, atau dia tidak paham bagaimana cara penyelesaiannya, maka dia bisa meneliti sendiri. Kalau dia juga nggak sanggup, dia boleh bertanya kepada guru-guru yang lain yang mungkin pernah menanggulangi permasalahan ini, atau mungkin ada guru senior yang berpengalaman dalam masalah ini, atau orang yang lebih alim tentang masalah ini. Maka kita boleh bertanya kepada mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita melalui orang yang kita tanya. Karena Allah mengatakan wasyawirhum fil amr, maka silahkan kamu bermusyawarah dalam banyak urusan. Demikian ikhwah. Oleh karena itu, hendaklah seorang guru ya punya teman-teman yang dimana bisa ditanyai, bisa diajak musyawarah, bisa bertukar pendapat, bisa sharing ya dengan permasalahan-permasalahan yang sedang kita hadapi. Itulah 11 karakter seorang guru yang seharusnya dimiliki oleh setiap guru. Yang seharusnya dimiliki oleh setiap guru, baik dia sebagai orang tua yang mendidik anak-anak kandungnya, maupun yang dia berstatus berprofesi sebagai seorang guru yang menghadapi murid-muridnya, siswa-siswinya atau mahasiswa atau mahasiswinya dalam rangka untuk membentuk mereka menjadi insan yang sempurna, menjadi insan yang soleh dan solehah. Demikian para pemirsa, rahimanallahu wa iyyakum. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat. Ya. Demikian saya mau undur diri dulu ya. Lebih dan kurang mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Kita akhiri dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.